Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kita diberi kesehatan. Sebaiknya kita boleh memuji Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Amin. Kita sebelum masuk ke dalam ibadah, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Sungguh kita arahkan dalam hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mengarahkan seluruh pikiran, hati hanya kepada Tuhan kita. Biarlah kita mau datang memuji, menyembah Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus, karena Dialah demi kemuliaan Tuhan kita naikkan pujian. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan Allah kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita naikkan sekali lagi syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
datang hari ini ya Tuhan ke dalam rumah-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami mau naikkan kepadamu. Semua hanya demi kemuliaan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami sudah menikmati kebaikan kemurahan Tuhan hal lepas hari. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di dalam rumah-Mu. Sungguh layakkanlah hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin hati kami, pimpin pikiran kami, sungguh-sungguh ya Tuhan, kami arahkan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sungguh biarlah Engkau berkenan segala pujian dan hormat kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada di rumah. Biarlah mereka juga bersama-sama beribadah dengan kami hari ini. Mungkin kami berdoa ada yang lemah tubuh, sakit. Kami bersama-sama berdoa kiranya Tuhan lawat mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, berikan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang berada kegiatan lain, kiranya Tuhan juga memimpin mereka dapat beribadah untuk minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, tapi terlebih dahulu ampunilah akan kesalahan dosa kami. Layakkanlah kami kembali ya Tuhan. Kami manusia lemah, jatuh dalam dosa. Kiranya Engkau menyucikan kami, menyucikan hati kami. Sungguh Engkau tidak lagi mengingatkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk memuji-Mu dan memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja sepanjang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, Bapa yang Maha Esa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh datang memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian, dengan keadaan yang sehat ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Walaupun badai menerpa, walaupun badai tengah kita hadapi, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, amin. Kita naikkan pujian ini. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dan luruskan selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau pada Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada hambanya Pak Peter Lau yang akan membawakan firman. Kiranya kita boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui firman-Nya. Biar sungguh saat keadaan kita yang tidak baik yang kita hadapi, tapi kita ingat ada kekuatan Tuhan, ada perisai yang kita boleh dapatkan dari Tuhan kita saat kita menghadapi badai di tengah hidup kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita dengar pujian ini. Dialah perisai kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah saat kita menghadapi segala masalah hidup kita, biar kita boleh pegang segala firman yang akan diberitakan. Kita akan berjanji, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
Kalau kami punya hari ini, kami sadar karena Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk kekuatan dari Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan. Biarlah pagi hari ini sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, sebagai orang percaya kami boleh datang kembali kepada Tuhan, dan kami boleh kembali belajar dalam perjalanan hidup kami, terutama kami mengalami kondisi yang krisis, mengalami satu situasi yang tidak nyaman hari ini. Dengan segala situasi di sekeliling kami, biarlah kami boleh tetap tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan tolong kami, biarlah kami terus hidup dalam Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, shalom. Shalom. Semoga selalu ada sukacita dalam hati kita. Saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita mau belajar soal bagaimana kita menghadapi krisis dalam hidup kita. Ketika kita hidup hari ini, saya percaya hidup hari ini bukanlah hidup yang mudah. Orang berkata bahwa hidup manusia itu seperti sebuah roda kehidupan. Ketika kita bicara sebuah roda kehidupan, kita memahami ada waktunya roda itu ada di atas, ada waktunya roda itu ada di bawah. Artinya apa, saudara? Artinya ada waktunya kita mengalami masa yang baik, ada di atas, ada kondisi yang baik. Tapi ada masanya mungkin kita ada kondisi di bawah, di dalam tekanan, dalam situasi yang sulit, dalam perjalanan hidup yang sulit. Saudara, tengah-tengah situasi seperti ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Apalagi ketika kita ada di masa yang sulit, ada di bawah. Firman berkata ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita meratap, ada waktunya kita bersuka cita. Ketika bersuka cita, ketika kita waktu dalam kondisi baik, mungkin sangat gampang buat kita menjalaninya. Tetapi bagaimana ketika kita ada di bawah dalam meratap tangis kita, dalam kondisi kita yang sulit, apa yang paling penting yang harus kita mengerti hari ini? Segala situasi yang sulit, sebagai orang percaya, sehingga kita melihat hari ini bahwa dalam segala situasi yang sulit, kita mesti mengerti bahwa Allah selalu menyertai kita. Orang percaya dalam segala situasi hidupnya, dia mesti selalu mengerti, memahami bahwa ada Allah yang selalu menyertai. Saudara, pagi hari ini kita mau lihat satu tokoh yang mengalami situasi yang sangat sulit, situasi yang krisis dalam hidupnya. Kita mau melihat bagaimana Allah menyertai. Dan ketika kita melihat hidupnya bagaimana Allah menyertai, kita juga melihat apa yang harus kita lakukan hari ini supaya selalu hidup dalam penyertaan Allah dan mengalami penyertaan Allah. Saudara, mari kita lihat kisah Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19, kita akan buka bagian firman Tuhan ini. Kita melihat apa krisis yang dialami oleh Elia, lalu bagaimana Tuhan menyertai, dan apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya hari ini. Saudara mengasihi Tuhan, mari kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai ke 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai ke 18. Saya akan bacakan buat kita sekalian bagian firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan ayat ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu.
Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ayat ke-15, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan sesudah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saudara yang mengasihi Tuhan, dari bagian ini kita mengerti bagaimana sulitnya Elia. Saudara, Elia melayani dalam zaman yang sulit dengan raja yang sulit. Raja Ahab adalah raja Israel yang bertindak dengan tidak baik, raja yang jahat. Raja Ahab adalah raja yang membawa orang Israel menyembah kepada Baal, terutama Ahab bersama dengan Isabel istrinya. Dan Elia sebagai seorang hamba Tuhan harus melayani dalam situasi yang demikian, situasi yang sulit. Dan bukan hanya dia mengalami situasi yang sulit, tapi dalam kondisi yang krisis itu bahkan bisa membuat nyawanya terancam. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, kita mendapatkan bahwa Elia hidup dalam satu situasi yang penuh dengan masa-masa yang krisis. Tetapi di bagian 1 Raja 19 ayat 8 sampai 18, disitulah kita membaca, disitulah akhir masa krisis yang dialami oleh Elia. Selama masa krisisnya, selama kondisi yang sulit, selama ada badai dalam hidupnya, saudara, kita melihat satu hal yang sangat pasti, yaitu adanya penyertaan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah selalu beserta dengan Elia. Mari kita melihat 3 masa krisis, 3 masa yang paling sulit dalam hidup Elia. Dan kita melihat dalam 3 masa ini bagaimana Allah selalu menyertai, Allah selalu turut campur tangan. Saudara, masa krisis yang pertama adalah ancaman kelaparan selama 3,5 tahun. Ketika Ahab berbuat jahat, lalu Tuhan datang, firman Tuhan kepada Ahab, kepada seluruh orang Israel, bahwa karena perbuatan Ahab yang jahat, maka Allah akan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Mereka akan mengalami kelaparan selama 3,5 tahun. Kondisi kelaparan, kondisi tidak mengalami hujan, kondisi kekeringan ini selama 3,5 tahun ini bukan hanya dialami oleh Raja Ahab dan rakyatnya, tetapi juga dialami oleh Elia pribadi yang merupakan satu anggota masyarakat dari bangsa itu. Kondisi Tuhan menghukum, mendisiplin bangsa Israel, membuat Elia sendiri juga masuk dalam situasi yang sulit, situasi yang krisis, ancaman kelaparan bagi hidup Elia. Tapi ketika ada ancaman masa yang krisis itu, kita melihat bagaimana Allah menyertai Elia. Di masa yang krisis itu, ketika ada kelaparan, Allah memerintahkan Elia, "Pergilah kamu ke sungai Kerit, tinggallah kamu di sana sampai masa kekeringan ini berlalu." Lalu Elia pergi tinggal di sungai Kerit itu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Setiap hari Tuhan mengirim burung gagak datang membawa makanan dengan setia kepada Elia. Saudara, kita membayangkan burung gagak, burung yang rakus.
Tapi burung gagak ini setiap hari dengan setia membawakan makanan kepada Elia. Sehingga Elia dalam kondisi masa kekeringan, masa kelaparan itu selalu hidup dalam kondisi yang dipelihara, kondisi yang baik. Allah menyertai. Dan ketika sungai itu sudah menjadi kering, lalu Allah berkata, sekarang berangkatlah kamu ke kota Sarfat. Di sana aku sudah mengatur seorang janda yang akan memberi kamu makan, menolong dalam hidupmu. Lalu Elia berangkatlah dia ke Sarfat. Dari sungai Kerit dia berjalan ke Sarfat. Sampai di sana, saudara melihat dia bertemu dengan seorang janda. Lalu janda dalam kondisi yang sulit karena masa kelaparan itu. Janda yang hanya punya tepung dalam buli-bulinya yang tinggal sekali makan, dengan minyak yang hanya sekali untuk menggoreng tepung itu menjadi makanan, dan diberikan kepada dia dan anaknya, mereka makan lalu mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Elia sampai ke sana, lalu janda ini kemudian menggoreng tepung itu, membuat jadi roti, lalu akhirnya diberikan kepada Elia, dan Tuhan memelihara mereka. Tepung dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Tuhan memelihara Elia, Tuhan juga memelihara janda itu. Ada satu kata yang sangat indah. Dalam 1 Raja-Raja 17 ada kata Allah mengatur. Allah mengatur Elia berangkat dari Kerit menuju ke Sarfat. Allah mengatur di sana, dia tinggal bersama seorang janda. Mereka satu keluarga ini dipelihara, keluarga janda dipelihara, Elia dipelihara oleh Allah. Saudara yang mengasihi Tuhan, masa krisis yang kedua yang dialami oleh Elia, baik itu krisis di dalam imannya, kerohaniannya, karena pertarungan spiritual yang begitu luar biasa. Juga karena kelelahan, begitu krisis dan kelelahan dalam rohaninya, karena dia harus menghadapi apa? Para nabi Baal. Saudara bayangkan saat itu seluruh Israel tidak lagi menyembah kepada Allah yang sejati, Allah Yahweh. Seluruh Israel memberontak, tidak lagi menyembah kepada Allah Israel, mengikuti Baal yang disembah oleh Ahab. Sementara Elia tinggal seorang diri. Dan Elia harus membuktikan kepada mereka bahwa mari kembali kepada Allah, membuktikan kepada mereka Allah yang sejati, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang sejati, dialah Allah Yahweh yang harus engkau sembah. Saudara, untuk membuktikan Allah Yahweh adalah Allah yang sejati, Elia mengalami satu kondisi yang tidak nyaman. Karena dia harus bertarung, membuktikan imannya, bertarung dengan para nabi Baal. Kalau saudara membaca yang berjumlah kurang lebih 850.000 orang. Saudara bayangkan kondisi kalau itu adalah kita, seorang diri, lalu harus berhadapan dengan nabi-nabi kerajaan yang disupport oleh raja dengan dukungan yang penuh. Sementara dia seorang diri, dan harus membuktikan bahwa sungguh Allah Yahweh itu Allah yang sejati. Surah kita mengingat di pertarungan di Bukit Karmel itu, bagaimana Elia seorang diri, bagaimana di pihak sana ada 850 orang nabi Baal, lalu ada pihak raja, ada pihak ratu, ada pihak rakyat. Di mesbah yang satu lagi begitu ramai dengan orang. Di mesbah yang berikutnya Elia hanya seorang diri, dan Elia harus membuktikan bahwa sungguh Allah Yahweh adalah Allah yang sejati. Dalam situasi krisis, kondisi yang sulit itu, kita melihat Allah menyertai. Ketika para Baal berdoa kepada Baal menurunkan api dari langit, dari pagi sampai sore mereka berdoa kepada Baal. Bahkan mereka menoreh diri mereka, menggoyahkan diri mereka dengan pisau, bahkan sampai darah bercucuran. Tetap tidak ada api yang turun dari langit. Dalam kondisi krisis seperti itu, ketika ada ancaman untuk membuktikan iman yang sejati itu, surat Allah menyertai.
menurunkan api dari langit. Dan api itu membakar seluruh korban bakaran, seluruh mesbah itu. Saudara, kita melihat dalam kondisi masa yang krisis, Allah tetap menyertai Elia. Sehingga Elia bisa memenangkan pertarungan pada hari itu dan membuktikan bahwa sungguh Allah Yahweh, Allah yang sejati. Saudara, kondisi yang ketiga, krisis yang ketiga yang dialami oleh Elia. Setelah pertarungan di Gunung Karmel itu, setelah para nabi itu dibunuh, maka Isabel berkata, Elia, besok hari pada jam yang seperti ini, engkau pasti akan mati. Aku akan membunuh engkau. Saudara, Elia dalam situasi yang sangat lelah setelah pertarungan itu, dalam situasi yang sangat krisis, baik krisis fisiknya, baik krisis pikirannya, baik segala hal yang dia alami yang sulit buat dia. Saudara, datang ancaman kepada dia, besok engkau pasti mati. Saya pikir kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya pikiran Elia. Sudah lelah, sudah capek, bertarung seharian, dan saat itu besok tidak bisa istirahat, pasti mati. Sebagai manusia biasa, Elia pasti mengalami ketakutan. Dia bukan Superman, dia ketakutan. Lalu dia berlari, dia pergi melarikan diri dari ancaman pembunuhan itu. Isabel berkata bahwa aku akan menyuruh orang untuk membunuh engkau. Saudara, dalam ancaman pembunuhan itu, kita bisa melihat bahwa Allah juga tidak tinggal diam. Bahkan Allah memerintahkan Elia untuk kembali ke tanah Damsyik, kembali ke tanah Israel. Saudara, bayangkan dia sudah pergi melarikan diri dengan sulit, tapi Tuhan berkata, Elia, apa yang kamu lakukan dalam gua ini? Sekarang kamu keluar dari gua itu, kembali ke tanah Israel. Saudara, krisis yang dialami oleh Elia dalam ancaman pembunuhan itu, kita mendapati bahwa Tuhan menyertai Elia. Ketika dalam situasi yang sulit, masa krisis dalam gua itu, malaikat dikatakan mengirimkan makan dan minum kepada Elia. Dan hal yang luar biasa adalah Elia tidak pernah mati di tangan Isabel. Elia tidak pernah mati di tangan sang ratu. Bahkan Elia tidak pernah mengalami kematian dalam hidupnya, karena Elia terangkat ke surga dengan kereta dan kuda api. Elia tidak pernah mengalami kematian dalam hidupnya. Saudara mengasihi Tuhan, dari bagian ini, apa yang kita belajar? Saya tidak tahu kondisimu sama Elia apakah sama. Tetapi yang jelas hari ini ketika kita hidup, kalaupun tidak hari ini, ada satu waktu kita akan menghadapi satu situasi yang sulit. Situasi yang sulit, persoalan dalam hidup kita pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, saudara, satu hal kita mesti mengingat bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Amin. Dan kita mau belajar yang lebih penting adalah mengapa Elia bisa mengalami penyertaan Allah. Mengapa Elia bisa mengalami penyertaan Allah? Elia bisa mengalami penyertaan Allah karena Elia punya dua sikap yang paling utama. Yang pertama adalah Elia adalah satu pribadi yang selalu mau beriman dan percaya kepada Allah. Dalam segala situasi yang sulit, Elia bisa mengalami penyertaan Allah karena Elia adalah pribadi yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, termasuk ketika sesuatu yang sulit, mungkin termasuk sesuatu yang tidak masuk di akalnya dia. Bagaimana mungkin Allah harus kembali ke tanah Israel, di sana sedang menunggu seorang ratu yang menyuruh orang membunuh aku. Aku sudah susah payah melarikan diri, tapi sekarang Tuhan memerintahkan aku kembali. Percaya, beriman adalah sikapnya Elia. Saudara, kisah Elia itu muncul dalam Yakobus pasal ke-5. Ada satu kata yang menarik, yaitu dikatakan ada kata yakin didoakan. Kalau saudara membaca Yakobus 5 ayat 16,
Ada kata yakin didoakan. Ketika bicara soal Elia, ada kata itu muncul. Dalam teks asli Alkitab, kata itu berarti Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia berdoa dengan segenap hati, dengan iman percaya kepada Allah. Elia adalah manusia biasa, sama dengan seperti engkau dan saya hari ini. Dia bukan manusia Superman, dia bukan manusia yang begitu hebat luar biasa. Tapi Alkitab mencatat Elia manusia biasa. Tapi apa yang membuat hidup dia tidak biasa? Karena dia punya sikap beriman, sungguh-sungguh percaya pada Allah. Maka dia bisa mengalami penyertaan Allah. Ketika dia berdoa, dicatat dia berdoa, Tuhan turunkan api dari langit. Dia berdoa dengan sepenuh hati, dengan percaya bahwa Allah Yahweh adalah Allah satu-satunya Allah yang sejati. Dia percaya Tuhan akan menolong menurunkan api dari langit. Lalu ketika dia berkata bahwa akan turun hujan setelah 3,5 tahun tidak ada hujan, dia berdoa, lalu hujan turun. Setelah dalam kejadian-kejadian seperti ini kita bisa belajar bahwa Elia adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh punya iman, kepercayaan penuh, total kepada Allah. Prinsip percaya itu, prinsip beriman itu artinya bahwa saya menerima sesuatu dari Tuhan. Saya percaya itu baik. Sekalipun situasi depan mata saya kelihatan tidak. Tapi orang yang punya iman adalah orang yang mengerti bahwa yang saya terima ini, kalau Tuhan izinkan terjadi pada saya, itu adalah baik. Orang yang punya iman adalah orang yang tidak punya keraguan kepada Tuhan. Tuhan, apakah betul engkau suruh aku kembali ke tanah Israel? Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa Isabel sudah mengancam aku? Seorang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang tidak pernah meragukan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, apakah engkau salah? Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah orang yang berserah dan pasrah. Saudara, ini sikap seorang yang beriman, percaya. Elia bisa mengalami penyertaan Allah itu karena Elia punya sikap yang seperti itu. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa mengalami penyertaan Allah? Adalah kita boleh sungguh-sungguh hari ini hidup, saya punya ketaatan kepada Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Allah, orang itu harus punya sikap bahwa saya mau taat kepada Allah, kepada firman-Nya. Saudara, Elia adalah pribadi yang punya ketaatan yang total kepada Allah. Taat itu artinya dia rela kehilangan kehendak dirinya. Taat itu artinya saya menawarkan segala pikiran saya, dan saya mau taklukkan pikiran saya, dan saya mau menjalani apa yang saya dengar dari Tuhan. Saudara yang mengasihi Tuhan, ini yang terjadi pada Maria, Ibu Yesus. Ketika malaikat datang berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, saya percaya kita mengerti situasi Maria sulit. Kalau didapati sedang hamil, belum menikah, apa yang terjadi? Dirajam sampai mati. Tapi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendak Allah. Dengar, tunduk, mengikuti, persis itulah taat. Elia punya sikap yang taat kepada Allah. Saudara yang mengasihi Tuhan, orang percaya engkau dan saya bisa mengalami penyertaan Allah bila kita hari ini punya sikap komitmen taat kepada Allah. Elia dalam perjalanan hidupnya ada begitu banyak krisis. Dan dalam krisis pertama, krisis kedua, krisis yang ketiga, kita melihat Allah selalu menyertai dia. Dan dia bisa mengalami penyertaan Allah itu karena punya sikap percaya, beriman, dan taat kepada Allah. Saudara, hal yang sama bagi kita. Bila kita ingin disertai Allah, bila kita ingin berjalan dalam anugerah, maka milikilah sikap beriman, percaya kepada Allah. Saat krisis ini, selalulah punya komitmen taat kepada Allah. Saudara, saya ingin tutup dengan kesaksian dari Bu Febel Tamra. Bagaimana kondisi hidupnya ketika beliau mengalami badai krisis.
dengan sakit kanker bertahun-tahun, lalu kemudian kanker ini datang, kanker ini datang, kanker ini datang. Semoga boleh menolong kita. Mari kita lihat. Ya, Edo Diana Mara. Saya seorang istri dari Tom Sutrisno dan saya memiliki satu pasang anak yang sudah dewasa. Pada tahun 2011 bulan Juni, tepatnya mau mendekati Juli di ulang tahun saya 47, saya mendapatkan satu hadiah yang luar biasa, yaitu saya divonis ada kanker ovarium stadium 3C. Jadi untuk ovari saya dan juga untuk rahim saya semuanya harus diangkat. Lalu setelah itu harus menjalankan kemoterapi. Saya menjalankannya itu setelah kemoterapi selesai di bulan November awal 2012 di bulan 3. Pada saat di bulan Maret, pada saat itu saya ada rencana untuk pergi Jakarta. Tiba-tiba pada saat saya jalan di mall di Surabaya, saya terjatuh dan saya tidak bisa berdiri. Pada waktu diperiksa, ternyata kaki saya didengkul di daerah persendian dengkul itu, bukan hanya sekedar patah, tetapi karena ada satu sel atau tumor. Dokter itu bilang kalau saya ini, di kaki saya ini ada satu tumor yang memakan tulang-tulang di persendian ini, itu namanya giant cell tumor dan harus segera dioperasi. Kaki saya ini diganti dengan semen tulang, dan dari sini sampai ke sini ini ada titaniumnya, dan di sini baut-baut semua. Puji Tuhan, sekarang saya bisa berjalan normal kembali. Akhirnya setelah berjalan dan semuanya itu sudah selesai, saya menjalankan kemo, saya menjalankan operasi kaki itu, saya merasa sudah ada satu kelegaan yang saya terima karena saya merasa sudah sembuh. Tahun 2013 awal itu saya diperiksa dengan PET scan, ternyata ada lagi yang menyala di daerah panggul saya sama di kaki saya. Akhirnya waktu itu kami putuskan untuk pergi ke Singapura. Dan puji Tuhan, memang harus saya mengalami operasi yang kedua di lutut saya itu memang harus terjadi. Kenapa? Karena memang di operasi pertama itu saya berjalan tidak lurus kaki saya, dan di operasi kedua ini dokter itu meluruskan kaki saya. Memang harus saya jalankan karena untuk meluruskan kaki saya itu hal positif yang saya terima. Oleh karena itu saya tetap bersyukur. Pada bulan November 2013 kembali saya datang ke Singapura untuk kali ini general check up seluruhnya dan bagian-bagian mana memang yang ada yang tepatnya untuk dioperasi. Dan dokter positif untuk mengatakan kalau kanker saya ini kembali ada penyebaran ke usus. Satu hal yang benar-benar agak membuat saya hati saya kaget karena dia bilang usus kamunya akan dipotong sekian senti, dia bilang kurang lebih sekitar 12 sampai 15 cm. Jadi kemungkinan nanti kalau kamu yang paling jelek operasi itu kamu akan memakai kantong. Pada saat saya dengar itu hati saya gimana nih Tuhan kok kayak gini ya. Tapi saya tetapkan hati saya bilang Tuhan apapun yang terjadi udah saya pasrah. Setelah saya sadar dari habis operasi itu, tangan saya dengan otomatis langsung meraba ke seluruh tubuh. Dan operasi saya mencari apakah ada kantong yang dipakai, yang dipasang itu yang membuat saya khawatir. Dan saya tanyakan anak saya tanyakan adik saya yang satu ada, dia bilang tidak ada. Saya langsung ada satu kelegaan luar biasa. Terakhir saya melakukan general check up pada bulan April yang lalu 2016 kemarin. Saya mendapatkan kabar sukacita yang luar biasa kalau saya dinyatakan sudah sembuh dan pulih dan tidak ada lagi sel-sel kanker yang tertinggal di dalam tubuh saya. Ya semuanya sudah tidur sel kanker itu, karena selama ini saya juga kalau berdoa saya minta
Tuhan sel-sel itu supaya dia tidur dan dia menjadi jinak. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Amin. Terima kasih. Saudara mengasihi Tuhan, kisah Ibu Veto itu bukan soal disembuhkan buat saya. Disembuhkan bukan yang paling penting. Sakit, sembuh atau tidak, bukan hal yang paling penting. Tapi hal yang paling penting kita belajar adalah selama perjalanan sakitnya dari 2011 sampai 2016 pasti tidak gampang. Tapi saudara melihat bagaimana ada kekuatan, bagaimana ada penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan selalu mendampingi. Dan ibu ini bisa mengalami pendampingan Allah, penyertaan Allah karena selalu punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Allah, dan selalu mau taat kepada firman Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, mari kita mengerti hari ini, pagi hari. Perjalanan hidup kita boleh mengalami krisis. Dalam krisis itu kita tahu Allah adalah Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang selalu menyertai dan memimpin kita. Tetapi bila kita hari ini menjadi seorang anak yang mau selalu beriman, bersandar, berharap kepada Allah, tak pada Allah. Karena orang percaya tidak akan mengalami penyertaan Allah bila orang percaya itu hidup mengandalkan diri. Dalam masa krisis mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain. Dalam masa krisis hari ini meminta pertolongan yang bukan Allah. Orang-orang tipe seperti ini tidak akan mengalami penyertaan Allah. Ada contohnya nggak? Raja Ahazia waktu sakit, saudara, dia tidak minta kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata apa? Bahwa dia pasti mati. Karena dia meminta pertolongan yang lain. Lalu kita juga melihat Raja Saul. Ketika Saul punya krisis, orang berperang dengan dia. Dikatakan Allah tidak lagi menyertai Saul karena Saul berbalik dan tidak melakukan firman. Hal yang sederhana kita belajar. Elia bisa disertai Allah karena Elia punya iman, selalu percaya pada Allah. Kiranya itu menjadi hati dan pikiran kita selalu dalam hidup hari ini. Krisis apapun yang terjadi dalam hidupku, mari percaya itu baik. Allah tahu, Allah mengerti, Allah mengizinkan. Dan sikap kita, mari kita percaya pada Allah. Dan kita mau taat caranya Allah untuk menjalani krisis itu dan menyelesaikan krisis itu. Dan kita akan melihat bagaimana kita akan mendapat berkat anugerah dalam krisis. Gambar ini menarik. Bila kita ingin disertai Allah, jangan menjauh dari Allah. Seekor domba yang menjauh dari singa Yehuda yang menjaganya, maka domba itu akan diterkam oleh serigala. Tetapi ketika domba itu ada di dekat singa Yehuda, maka tidak ada serigala yang bisa menerkam dan menghancurkan domba itu. Amin. Biarlah kita juga bersyukur hari ini dalam situasi hari ini kalau kita tidak mengalami situasi yang sulit dalam pandemi ini. Mari kita juga mengerti Allah menyertai kita sampai detik ini. Sebab itu marilah selalu punya hati yang berserah, pasrah, beriman, takluk kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Saudara, satu lagu sebelum kita berdoa. Lagu ini lagu pendek sekali, tapi boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, Dia selalu menyertai kita dalam segala situasi kita. Mari kita nyanyi lagu ini sebelum kita berdoa bersama-sama. Dengan sepenuh hati kita dengan tutup mata kita, kalau kita sudah mengerti teks yang sudah hafal teksnya. Tuhan Yesus setia. Amin. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Yang mengerti bahasa, tetesan air mata. Amin. Waktu badai mengamuk, mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan, terima kasih kalau kami
ruangan ini, kami akan menjelaskan ibadah kami dengan satu keyakinan bahwa kami melangkah dalam hidup kami. Ketika kami melangkah, Tuhan sudah di depan menjaga jalan kami, melindungi kami. Dan Tuhan berkata, mari berjalan bersama dengan aku. Tuhan, biarlah hari ini kami punya hati yang mau menerima uluran tangan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau menerima uluran tangan Tuhan, membimbing kami menjalani hidup hari ini. Berikan kami iman selalu percaya kepada Tuhan. Berikan kami iman selalu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan bertanya kepada dalam segala situasi hidup kami. Terutama saat kami mengalami krisis, saat kami punya persoalan, punya badai, terkadang pikiran kami tidak jernih, terkadang kami bisa salah melangkah, kami tidak bijaksana, dan kelelahan kami bisa melakukan satu kesalahan. Tuhan, dalam segala situasi itu sekali lagi ingatkan kami untuk selalu kembali kepada Engkau, Allah yang maha bijaksana. Engkau pembuka jalan, Engkau pembuat mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dan juga akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Sungguh Tuhan tak pernah menjanjikan bahwa firman itu selalu berjalan lancar, berjalan baik, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Hanya kita diharapkan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sungguh mengimani pujian ini bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita bagi setiap yang setia dan yang percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
kepala, masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami percaya di hari-hari yang ke depan kami Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan yang menyertai di dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, Kau tahu di dalam segala apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kami. Mungkin itu krisis kesehatan, krisis pekerjaan, usaha, krisis di dalam kami boleh melihat akan masa depan anak-anak kami. Bahkan Tuhan, di tengah pekerjaan usaha kami mau berserah belajar kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa di dalam penyertaan atas kami. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap keluarga kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam menghadapi masa krisis saat ini ya Tuhan. Di dalam masa pandemi COVID-19. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh sungguh sekali lagi mengajar dan mengingatkan kepada kami Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah kehidupan kami Tuhan, di masa-masa yang sulit juga pun, kami juga boleh tetap menyatakan iman kami, kesaksian hidup kami Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur juga ya Tuhan, dan kami boleh membawa persembahan kami yang semua berasal daripada Tuhan. Dan sebagian ini ya Tuhan yang kami boleh bawa, biarlah Tuhan Kau sucikan persembahan kami Tuhan untuk boleh dipakai bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, bagi gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Saudara arahkan hati pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.